Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja terkasih, maupun bagi para sahabat GKI Marta Direja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis 4 November 2021, kita bersama-sama diajak kembali mengikuti acara Kalam, kuliah Alkitab malam. Saudaraku terkasih, tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama tentang kiat mengelola konflik. Saya Pendeta Stefanus Lim rindu mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian mengawali PA pada hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu, judulnya Tuhan memanggilmu. Ayo kita nyanyikan penuh sukacita bersama-sama demikian. Mari saudaraku, kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagi bait yang kedua bersama-sama. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali dan membuka kalam ini dengan kita berdoa bersama. Bersyukur kami ya Tuhan, hari ini kami punya waktu dan kesempatan untuk membuka hati terhadap pengajaran-pengajaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini, boleh memberitakan apa yang menjadi kehendak sabda firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang buka hati kami masing-masing, dari tempat kami, dari rumah kami, dari berbagai kota di mana kami berada. Firman-Mu boleh diperdengarkan, memberkati dan membimbing kehidupan kami. Kami siap menyambut pelayanan firman-Mu, dan kami sepakat memohon berkat firman-Mu diberitakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang menarik tentang kiat mengelola konflik akan kita pergumulkan bersama-sama menurut firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 23. Saya ajak
Ibu bapak, saudara-saudari dari tempat kita masing-masing akan ikut membaca, mengucapkan dan mengimani firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Ayo kita sama-sama membaca firman Tuhan demikian. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, menarik sekali nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda belia. Bagaimana Timotius dalam pelayanannya diajari supaya menghindari soal-soal yang dicari-cari. Supaya Timotius menghindari soal-soal yang bodoh. Supaya Timotius menghindari soal-soal percakapan yang tidak layak. Apa sebab? Rasul Paulus katakan, engkau tahu bahwa soal-soal seperti itu akan menimbulkan pertengkaran. Coba ibu bapak saudara-saudariku, kita membayangkan keadaan keluarga kita dalam saat-saat terakhir ini. Benarkah keluargaku membuka pintu gerbang untuk Kristus masuk di tengah-tengah rumah tanggaku? Kalau Kristus yang datang dan masuk di tengah keluarga kita, maka keluarga kita sungguh diharapkan bisa hidup dalam damai. Ibu bapak, saudaraku, saya jadi ingat kisah seorang teman lansia yang satu kali berkunjung ke rumah pasangan kakek nenek, sama-sama sudah lansia, bertanya tentang rahasia keawetan pernikahan pasangan ini. Apa jawab mereka? Sang kakek mengawali dengan bercerita begini. Temanku, sejak dari awal pernikahan kami berdua sudah sepakat jika kelihatannya akan bertengkar hebat, maka saya akan mengambil topi dan saya akan pergi berjalan-jalan keluar dari rumah. Itu jawab sang kakek. Nah, temannya yang satu ini jadi penasaran, kepengen ngerti setelah itu kelanjutannya bagaimana. Ya. Lalu temannya yang tidak sabar ini kepengen sungguh-sungguh mendengar kelanjutan ceritanya. Maka kakek ini akan bercerita, gini sahabatku, setelah beberapa lama saya akan mencoba pulang. Dan saya akan mencoba melempar topi melalui pintu jendela rumah ini, kata sang kakek. Apa yang aku tunggu? Jika istriku melempar keluar topiku, maka saya akan mengambil topi itu dan pergi berjalan-jalan lagi. Ya. Kalau tidak dilempar berarti aku sudah diizinkan masuk ke rumah. Keadaan di rumah sudah aman, damai, tenang, kata sang kakek. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, saya membayangkan mungkin ketika kakek itu baru jalan-jalan di luar, kalau ketemu temannya, mungkin temannya akan mengatakan, tenang no pikirmu bro, ya. Tenangkan dulu pikiranmu temanku, ya. Kalau memang harus sementara pergi keluar dari rumah, ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, indah sekali ketika mereka melihat pasangan suami istri ini sampai kakek nenek tetap dekat satu dengan yang lain. Kalaupun tidur mereka memilih tidak mau terpisah ranjangnya. Kami kepingin tidur itu berdua. Kami masih kepingin saling memeluk. Kami takut kalau kehilangan. Kami tidak kepingin ditinggal duluan. Ibu bapak, saudaraku, itulah gambaran rumah tangga yang hari-hari kehidupannya andai kata dicatat dalam buku harian. Mungkin buku harian itu dari awal sampai akhir
berisi kisah-kisah cinta yang hangat, kisah-kisah cinta yang indah. Apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini? Ayo ibu bapak saudaraku, kita sama-sama membaca kembali firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Kita ucapkan sama-sama begini ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Bicara tentang soal-soal yang bodoh, saya ingat bagaimana ada kisah cerita yang menarik. Dikisahkan di sebuah hutan, suatu hari seekor keledai bodoh berkata kepada seekor harimau. Apa yang dikatakan keledai bodoh ini? Keledai itu memunculkan sebuah pendapat. Rumput itu warnanya biru. Harimau yang temperamental, yang begitu reaktif, langsung menjawab dengan marah. Bukan, warna rumput itu ya hijau lah. Lalu mereka berdebat semakin sengit. Akhirnya karena perdebatan ini terus gak rampung-rampung, keduanya bersepakat untuk meminta keputusan kepada singa, sang hakim Raja Rimba. Mereka berdua menemui singa yang menjadi hakim raja hutan saat itu. Lalu keledai bodoh ini mulai berteriak-teriak dan mengatakan, "Hakim yang mulia, betul aku kan bahwa rumput itu warnanya biru?" Singa, sang hakim raja hutan itu berkata, "Kalau kamu yakin begitu, maka rumput itu warnanya biru." Apa yang terjadi? Keledai itu sambil tersenyum penuh kemenangan, lalu maju ke depan dan berkata kepada singa, sang hakim, "Hakim yang mulia, harimau ini tidak setuju dengan pendapat saya. Bahkan harimau ini menentang saya, sangat menjengkelkan hati saya. Tolonglah hakim yang mulia, hukumlah harimau ini, wahai raja hutan yang adil." Singa sebagai hakim, sebagai raja hutan saat itu segera berkata, "Harimau patut dihukum. Harimau harus dihukum dengan puasa bicara selama 3 hari. Demikianlah keputusan hari ini." Dan yang terjadi, keledai yang bodoh itu lalu pergi meninggalkan persidangan itu dengan rasa senang, dengan perasaan menang, sambil berteriak-teriak, "Rumput warnanya biru, rumput warnanya biru." Terus mengatakan rumput itu warnanya biru. Setelah keledai itu pergi, harimau itu bertanya secara pribadi kepada singa, sang hakim, sang raja hutan, "Yang mulia, mengapa saya malah yang dihukum? Bukankah warna rumput itu kenyataan sebenarnya warnanya hijau?" Apa jawaban singa? Singa dengan bijaksana menjawab begini, "Kamu kan tahu dan bisa berpikir sendiri bahwa rumput itu warnanya memang hijau." Harimau jadi bingung. Lalu harimau protes. "Lalu mengapa yang mulia malah memberi hukuman kepada saya, bukan kepada keledai yang bodoh tadi?"
Apa jawab singa? Singa memberi penjelasan begini. Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan warna rumput, mau hijau atau mau biru. Tidak ada hubungannya. Hukuman itu aku berikan karena kamu sangat konyol. Untuk makhluk seperkasa kamu dan sepandai kamu, mau-maunya kamu buang waktu berdebat secara bodoh dengan keledai yang memang bodoh. Dan lebih parah lagi, kamu berani-beraninya mengganggu aku hanya untuk meminta pembenaran sesuatu yang sudah kamu ketahui kebenarannya. Ayo, jangan membuang waktu yang sia-sia hanya untuk berdebat hal-hal yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Kamu memang perlu puasa bicara. Jawaban yang sangat bijaksana dari singa, sang hakim raja hutan saat itu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, muncul sebuah pertanyaan. Pak Pendeta, kepengennya sih memang kami itu bisa hidup berkeluarga damai. Tidak usah sering-sering konflik. Tapi yang namanya konflik itu kan bisa tiba-tiba terjadi kan Pak Pendeta. Bagaimana kiat mengelola konflik kalau sampai terjadi kami harus bertengkar. Saya senang sekali menemukan sebuah artikel yang mau bicara tentang 3 kiat mengelola konflik. Kiat yang pertama apa? Penulis artikel ini mengatakan jurus yang pertama adalah bersedia mengalah. Jika salah satu pihak mengalah, maka pasti konflik akan berakhir. Ini dapat diterapkan jika pokok pertengkaran itu adalah soal yang dicari-cari, soal yang bodoh, soal yang tidak layak. Jika ditanggapi serius, malah dapat menimbulkan pertengkaran yang lebih besar. Maka sering kita mendengar kata-kata, ya wislah sing waras ngalah, gitu ya. Bersedia mengalah, bukan karena kalah, tapi karena memang topik persoalan itu enggak perlu lagi diperpanjang. Kenapa begitu? Seorang teman kirim gambar yang bagus. Tahukah kita tentang SMS matematika kehidupan? Dipakai simbol-simbol tentang ilmu matematika. Dia tulis, hidup ini hanya sekali. Lalu dimunculkan lagi, dosa jangan ditambah. Munculkan lagi, kolektor jangan dikurangi. Dimunculkan lagi, cinta jangan dibagi. Tapi kalau nakal harus dipentung katanya. Ya, ibu bapak saudaraku terkasih, sungguh benar bagaimana kita menghargai kebersamaan. Bukan untuk bertengkar tentang hal-hal yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Apalagi hal-hal itu perkara-perkara yang remeh, yang bodoh, yang dicari-cari. Buat apa diperpanjang masalahnya? Jadi jurus pertama, mengalah. Puji Tuhan. Apa jurus yang kedua? Penulis artikel ini mengatakan jurus kedua adalah berani mempertahankan prinsip. Jika yang menjadi pokok konflik itu menyangkut prinsip-prinsip yang penting, prinsip-prinsip yang fundamental, maka prinsip-prinsip itu harus diperjuangkan dan dipertahankan. Namun ingat, dalam mempertahankan prinsip tidak boleh menggunakan kekerasan, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kenapa?
Saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan bernama Anthony de Mello. Menulis kata-kata yang bagus. Bagai cermin, manusia memantulkan apa yang dilihatnya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, tahukah kita konflik yang harus dilakukan sambil saling teriak, saling memaki, saling mengeluarkan kata-kata kasar, itu akan terus memantulkan seperti apa akan ditiru, dicontoh oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi, kalaupun ini prinsip yang tidak boleh diganggu gugat, kemukakan dengan cara yang baik. Tidak usah pakai saling memaki, tidak usah pakai ada kekerasan. Jadi menarik sekali bagaimana pada bagian yang kedua kita diajari pentingnya mempertahankan prinsip. Nah sekarang jurus yang ketiga. Kalau konflik itu juga ternyata bisa diatasi dengan membangun kerjasama. Masing-masing pihak yang berkonflik bersedia bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Kerjasama dapat terjadi jika ada suasana berdialog. Berdialog itu berbeda dengan diskusi yang hanya menggunakan akal sehat. Kalau berdialog itu boleh melibatkan perasaan lo. Misalnya dalam pertengkaran ini, salah seorang mengatakan, aku sedih, aku kecewa dengan sikapmu. Boleh, karena memang tujuannya adalah ingin untuk mengungkapkan dialog percakapan selanjutnya. Bahkan bisa saja salah satu pasangannya berkata dengan jujur, Mas, aku pengen nangis, tapi wedi, umbele metu. Ya, Mas sebenarnya aku ini pengen nangis, ya, tapi takut kalau ingusnya keluar, malu, kira-kira begitu ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik bila kita memperhatikan bagaimana ternyata setiap pertengkaran yang masih dilandasi oleh cinta, maka cinta itu adalah wujud memperhatikan satu dengan yang lain sekalipun sedang dalam keadaan marah. Lihat bagaimana pihak suami ini sedang bertengkar dengan istrinya. Mereka duduk berjauhan di bangku, di taman, tapi di taman itu hujan. Seorang yang mengasihi akan menyediakan payungnya, tetap memayungi pasangannya. Dan aku yakin dalam hitungan detik pasti sang nenek ini menoleh kepada sang kakek pasangannya. Kamu kasihan banget kehujanan. Lalu sang nenek pasti akan segera merapat duduk di sebelah sang kakek. Dan sang kakek pasti akan segera mengajak pulang ke rumah. Keren kan? Itu yang namanya bertengkar dalam kasih. Tetap ada usaha saling peduli. Itu luar biasa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hamba Tuhan yang bernama Anthony Dio Martin menuliskan ada yang namanya vibrasi emosi. Apa itu vibrasi emosi? Yaitu emosi yang terpancar keluar dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, emosi ini bisa menular. Emosi artinya perasaan yang paling dalam di hati kita ya. Kalau itu dipancarkan keluar, kesedihan kita, tangisan kita, itu bisa ikut dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan lebih dahsyat, tangisan itu bisa menular. Orang-orang lain pun bisa ikut menangis. Sebaliknya, emosi kegembiraan, perasaan senang luar biasa, itu kalau dipancarkan keluar, itu bisa dirasakan juga kegembiraan itu oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih dahsyat lagi,
kegembiraan itu langsung menular. Itulah yang namanya vibrasi emosi. Sekarang mungkin muncul pertanyaan begini. Pak Stefanus, dari 3 jurus, 3 kiat, 3 model tadi, mana yang paling baik Pak Pendeta? Saya mesti menjawab dengan jujur. Semua model itu baik. Karena ada saatnya kita perlu menerapkan prinsip don't sweat the small thing. Cuekin aja masalah sepele kok. Ya, lalu kita memilih jurus alternatif yang pertama, mengalah. Tapi ada kalanya kita juga harus menuntaskan masalah dengan alternatif yang kedua atau bisa juga dengan yang ketiga, yaitu mempertahankan prinsip atau melakukan dialog untuk bekerja sama. Ibu bapak saudaraku, saya jadi ingat bagaimana seorang kakek ditanya dalam ulang tahun pernikahannya yang ke-64. Pertanyaannya, kakek, apa rahasianya hingga pernikahan kakek dan nenek ini awet sampai sekarang? Sang kakek menjawab dengan sangat menarik. Saya ini dilahirkan di zaman di mana kalau kita merusak sesuatu, kita memperbaikinya, bukan membuangnya. Indah sekali kata-kata semboyan sang kakek. Ibu bapak saudaraku, apa yang masih bisa dipertahankan, diperbaiki, tetap akan dijagai. Mengingatkan saya bagaimana satu kali ada sebuah rumah, pada pagar rumahnya kita lihat di situ ada sepatu plastik yang sudah rusak, tetapi masih bisa dipergunakan menjadi pot tanaman. Ya, tanaman-tanaman bunga muncul dari sepatu yang warna-warni ini. Malah setiap orang yang bertamu ke situ mengatakan, wow, potmu bagus banget ya, pot di rumah itu keren gitu ya. Ibu bapak saudaraku, sungguh Tuhan mau kita menghargai umur. Umur itu adalah anugerah. Jadi kalau aku masih bisa bersama dengan seisi keluargaku, aku akan jagai baik-baik. Aku mau memakai prinsip firman Tuhan ini. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang kiat mengelola konflik. Saya rindu kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh dibimbing membangun keadaan keluarga yang semakin hari semakin kokoh, semakin kuat di dalam saling mencintai. Maukah? Kalau kita katakan aku ingin Tuhan. Mari, sebuah lagu judulnya bagus banget, Kudaki Jalan Mulia. Aku ingin Tuhan, hidupku diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mantapkan langkahku. Kita nyanyikan lagu ini bait 1, bait 2 dan bait 3 bersama-sama. Yuk. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku.
Mari saudaraku, kita nyanyikan bait yang kedua. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu bait 3 ini dengan mengangkat tangan kita. Bersama-sama kita nyanyi begini. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita minta doa berkat dari Tuhan bersama-sama demikian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberkati keluarga kami, yang membangunkan kehidupan pribadi kami. Tuhan, biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengarkan, tapi kami bersepakat untuk melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mendoakan semua keluarga yang mengikuti acara kalam di malam ini. Tuhan bentuk kembali rumah tangga kami. Tuhan segarkan kembali kasih di tengah keluarga kami. Kami mau menjagai keluarga kami karena waktu-waktu kebersamaan kami sungguh kami tidak tahu masih berapa lama kami bisa bersama dengan seisi keluarga kami. Jagai keluarga kami Tuhan, baik yang tinggal di dalam satu kota maupun berada di luar kota, berada di luar pulau atau mungkin berada di luar negeri. Keluarga kami biarlah dipelihara Tuhan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami mengikuti kalam saat ini. Bila ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, kami sebut nama mereka di hati kami. Kami mendoakan dengan penuh kasih dan penuh cinta. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan anugerahkan semangat, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan sediakan pemulihan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami menyerahkan juga keadaan, situasi negeri bangsa kami dapat melewati masa pandemi dengan penuh kemenangan. Kami rindu kehidupan kami dituntun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku, sampai di sini acara kalam. Sampai jumpa. Tuhan berkati, sehat selalu. Amin.